Mari urus dokumennya secara mandiri. Jadi tidak zamannya lagi mengurus dokumen kependudukan melalui perantara, tidak zamannya lagi melakukan pungli untuk mempercepat, karena sekarang semua layanan sudah dipercepat. Jadi dengan aplikasi Cybertik ini kita memberikan kemudahan bagi masyarakat. Jadi masyarakat yang ingin mengajukan izin di luar perizinan berusaha, misalnya izin tenaga kesehatan, izin pendidikan, itu mereka cukup mengakses aplikasi Cybertik. Selamat siang pemirsa Sobat Say dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Andre Prasetyo dalam acara Lampung Pos Podcast. Kali ini kita bakal membicarakan tema yang dekat dengan kita, yakni digitalisasi di pelayanan publik, terutama di Kota Bandar Lampung. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita bakal berbicara dengan orang-orang yang tepat untuk membicarakan hal ini, yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, Ibu Febriana, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP, Bapak Mutadi, dan relawan TIK, Mas Hafiz. Mungkin saya sapa dulu ya. Siang, Bu. Ya, Pak. Mas Hafiz, mungkin saya ke Bu Febriana dulu. Bu, kan kalau dari Pemkot Bandar Lampung sendiri punya program namanya Permen Manis ya Bu ya, pelayanan melalui online masyarakat duduk manis. Yang mana tinggal duduk manis lah gitu. Ya. Nah, ini apa sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi pelayanan administrasi kependudukan, di mana masyarakat ini menjadikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai dasar pelayanan. Jadi bukan layanan dasar, tapi ini menjadi dasar pelayanan. Kita berusaha untuk membagikan masyarakat, memudahkan masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan melalui 3 cara. Yang pertama, tadi disebutkan sama Mas Andre, yang namanya kita sebut dengan pelayanan Permen Manis, pelayanan melalui online, masyarakat duduk manis, di mana masyarakat diharapkan bisa mengakses dokumen kependudukan melalui halaman website kita, halamannya Pemkot Bandar Lampung, dalam hal ini di Sukcapil Kota Bandar Lampung, kemudian mengupload semua persyaratan yang diminta oleh petugas. Misal mereka membuat dokumen akte kelahiran, mengupload semua berkas untuk kepentingan akte kelahiran, kemudian berkas itu ketika dinyatakan lengkap oleh petugas kita, petugas di Sukcapil, memenuhi syarat, akan dikirim 1x24 jam ketika dinyatakan lengkap, itu melalui Permen Manis. Kemudian yang kedua, pelayanan coklat. Jadi cukup daftarnya online, kemudian yang bersangkutan antri di loket sesuai dengan tanggal, hari, dan jam yang sudah ditentukan. Misalkan waktu daftar, atau daftar di coklat itu, daftarnya online nih, yang bersangkutan dapatnya hari Rabu, tanggal 11 bulan Juli, jamnya jam 10 gitu, datangnya sesuai dengan jam tersebut gitu. Berarti sudah diketahui tanggalnya harus datang, silahkan datang disesuai dengan jam yang bersangkutan. Kemudian juga untuk memutus supaya tidak terlalu antri, masyarakat juga lebih dekat dengan domisilinya, kita juga ada pelayanan di tingkat kecamatan, Mas Andre. Jadi 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung juga bisa melayani administrasi kependudukan sama dengan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil gitu. Tapi memang kita harapkan masyarakat juga tidak lagi mengantri, kita beralih dari manual ke digital dengan melalui pelayanan online gitu. Jadi pelayanan Permen Manis ini dan coklat ini adalah salah satu upaya ya Bu ya, untuk agar masyarakat tidak perlu mengantri, lagi mengantri terlalu lama, ya. Dan pelayanannya juga dipastikan lebih cepat ya Bu ya. Lebih cepat, dan juga harapan masyarakat kan keluhannya nanti ketemu calo, nanti ketemu pungli gitu. Jadi kalau melalui online, masyarakat tidak lagi ketemu dengan petugas dan semuanya melalui online, jadi tidak ada lagi pungli dan calo untuk dalam urusan dokumen kependudukan. Dan itu pasti gratis ya Bu ya untuk semua harus pelayanan. Gratis. Harus gratis ya Bu ya untuk semua pelayanan dan menghindari ya pungli dan calo tadi. Calo-calo tadi ya Bu ya. Nah, itu tadi dari Disduk Capil sendiri kita punya Permen Manis, dan nah di DPM PTSP nih Pak Mutadi sendiri kemarin ya Pak ya, dari penghargaan dari Kemenkes, sebelumnya selamat lah ya Pak ya. Itu dapat ini Pak, penghargaan dari Kemenkes aplikasi Cybertik ya Pak ya. Nah, bisa dijelasin Pak, Cybertik itu apa sih Pak? Ya, jadi gini, aplikasi Cybertik itu merupakan alat yang digunakan dalam kita memproses izin. Kepanjangan dari aplikasi Cybertik itu adalah sistem aplikasi informasi berbasis elektronik berkelanjutan. Itu kita bangun di tahun 2019
Jadi dengan aplikasi Cybertik ini kita memberikan kemudahan bagi masyarakat. Jadi masyarakat yang ingin mengajukan izin di luar perizinan berusaha, misalnya izin tenaga kesehatan, izin pendidikan, itu mereka cukup mengakses aplikasi Cybertik. Jadi mereka mengupload persyaratan. Pertama mereka membuat akun dulu. Membuat akun, kemudian mereka mengupload segala persyaratan sesuai dengan izin yang dia ajukan. Kemudian kita melakukan verifikasi. Kalau untuk izin tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan itu kan tidak memerlukan rekomendasi dinas teknis. Jadi setelah persyaratan lengkap sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, jadi kita langsung menerbitkannya. Jadi izin yang kita terbitkan juga si pelaku usaha tidak perlu datang ke loket pelayanan. Jadi izin yang kita terbitkan itu sudah bertanda tangan elektronik, kemudian dan kita kirim ke akun yang bersangkutan. Jadi dia cukup membuka akunnya, kemudian izin mereka download dan mereka cetak sendiri. Itu untuk yang izin pendidikan, izin kesehatan yang dilakukan untuk tenaga kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan, misalnya rumah sakit, puskesmas, klinik, itu tidak perlu rekomendasi. Tetapi yang mandiri itu mereka mengajukan izin tapi perlu rekomendasi. Nah, rekomendasi juga itu tidak dilakukan secara manual, jadi dikirim melalui sistem, sama seperti surat keterangan penelitian SKP. Kita tahu kan Kota Bandar Lampung ini merupakan pusat pendidikan. Semua perguruan tinggi swasta maupun negeri ada di Kota Bandar Lampung, dan mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhirnya pasti banyak mereka melakukan penelitian di Kota Bandar Lampung. Kurang lebih hampir sehari itu kurang lebih 30 permohonan SKP yang diajukan para mahasiswa. Tetapi loket pelayanan kita sepi. Karena apa? Karena kita sudah melakukan secara online. Jadi mereka upload data, bisa di kosannya, di kampusnya, di rumahnya. Kemudian kita memberikan dalam SKP itu kan ada rekomendasi. Nah, rekomendasi dikeluarkan oleh Dinas Badan Kesbangpol, dan itu pun dilakukan by system. Artinya berkas persyaratan itu kita kirim melalui sistem. Jadi Kesbangpol itu kita berikan hak akses. Kemudian juga mereka melakukan verifikasi secara substansi. Nah, setelah itu mereka mengirimkan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini juga dalam bentuk digital juga. Jadi tidak ada lagi rekomendasi manual yang diantar, itu tidak ada, jadi dalam bentuk digital dengan Kepala Kesbangpolnya memiliki otoritas untuk menyetujui. Jadi dan itu bisa kita cek, artinya tidak sembarang itu. Dia berbarcode, jadi pada saat asli tidaknya itu bisa kelihatan. Nah, dari rekomendasi itu baru nanti kita menerbitkan surat keterangan penelitiannya dan kita kirim melalui akun mereka. Nah, itu ya membutuhkan waktu kurang lebih ya tiga hari lah, kalau memang tidak ada permasalahan di sistem ya. Nah, itu jadi kita berupaya Dinas Pemuda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat pengguna layanan. Kita akan mengembangkan semuanya dalam bentuk online, dan juga kita juga memberikan kemudahan bagi OPD yang terkait. Misalnya dokumen yang diterbitkan ini kan mereka butuh arsip ya. Nah, ini tidak kita antar lagi secara manual, tetapi mereka kita membangun aplikasinya box arsip. Nah, kemudian masing-masing dinas, misalnya Dinas Kesehatan, Kesbangpol, itu kita berikan hak akses untuk mengakses izin yang sudah kita terbitkan, khusus untuk kewenangan mereka. Nah, itu sudah berjalan, dan kemudian juga terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas di DPM PTSP, misalnya kita melakukan pengawasan perizinan berusaha, kita mengembangkan aplikasi pengawasan. Jadi aplikasi pengawasan itu termasuk misalnya dokumen yang ada sama si pemohon, kita foto dalam bentuk PDF ya, kemudian itu bisa diupload di sistem. Kemudian titik lokasi pengawasan itu ada Google Map-nya, dan tanda tangannya juga itu sudah tanda tangan yang
digital juga, artinya tidak manual lagi. Nah, itu kenapa kita lakukan seperti itu, artinya arsip dokumen itu nanti akan tersimpan secara digital. Nah, dan kita juga dengan era digital ini kita juga sudah melalui Diskominfo kan sudah bekerja sama dengan BSSN ya. Nah, kita juga sudah memiliki tanda tangan digital. Jadi semua surat menyurat kecuali yang berkaitan dengan keuangan itu sudah menggunakan tanda tangan digital. Jadi walaupun saya bertugas di luar kota, surat menyurat itu bisa saya tanda tangani. Jadi lebih mudah dan simpel ya, Pak? Iya, termasuk juga perizinan. Jadi walaupun saya bertugas misalnya di Kalimantan 1 minggu, tidak ada hambatan untuk menerbitkan izin. Karena mungkin banyak yang dalam tanda kutip ini merasa sulit, Pak, untuk melakukan perizinan, pengurusan perizinan dan segala macam. Nah, untuk sekarang ini sudah lebih mudah ya, Pak? Iya. Sudah lebih mudah karena ada digitalisasi dari tanda tangan. Dan paling kita memberikan layanan berbantuan bagi mereka yang belum memahami penggunaan aplikasi ini, termasuk juga dalam mereka mengajukan perizinan berusaha menggunakan aplikasi OSS yang dibangun oleh pemerintah pusat, itu juga kita memberikan layanan berbantuan di loket kita sehingga mereka bisa kita dampingi untuk pengajuan izinnya. Gitu. Terima kasih Pak Muh. Mungkin kita ke relawan TIK untuk Mas Hafiz sendiri. Mas, mungkin melihat dari aplikasi yang dalam tanda kutip sudah dirancang dan dibangun dan dijalankan lah oleh pemerintah Kota Bandar Lampung ini seperti apa, Mas, kalau relawan TIK melihatnya? Iya, sebelumnya saya mengapresiasi ya kepada dinas yang sudah membuat inovasi, salah satunya itu aplikasi Saya Beti, ya, kemudian ada aplikasi juga Permen Manis yang dimana inovasi ini bertujuan untuk membantu masyarakat nih, yang tadinya analog ya, kita dari rumah nih harus ke dinas untuk mengajukan permohonan ya, persuratan maupun perizinan. Jadi sekarang by online kita dari rumah saja itu ya. Nah, itu sudah sangat bagus sekali karena memang sekarang eranya adalah era digital. Nah, jadi pemerintahnya juga ya sesuai dengan Smart City ya, kita bagaimana pemerintahan juga berbasis digital dan pelayanannya berbasis digital. Nah, itu sudah sangat baik sekali ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana nih kita melakukan evaluasi. Nah, evaluasi dari aplikasi yang sudah dibangun ini, karena tanpa adanya evaluasi pelayanan kita anggap sudah baik, ternyata memang bisa ditingkatkan gitu. Karena dalam SPBE sendiri ketika kita mau meningkatkan ke level 5 misalkan, jadi aplikasi yang sudah ada dievaluasi. Nah, kemudian hasil evaluasinya ditindaklanjuti untuk dilakukan seperti apa baiknya. Misalkan Permen Manis nih sudah ada di Android gitu ya. Nah, kita bisa lihat komen-komen di sana. Komennya itu ada yang baik, misalkan ada yang merasa kurang puas, misalkan pas akses kok nggak bisa login atau apa gitu ya. Jadi di situ kenapa masalahnya? Apakah memang sinyalnya? Berarti di sana diperlukan misalkan akses WiFi pabrik, nah seperti itu. Atau misalkan ada yang akses dia kok ribet nih. Nah, berarti ada evaluasi UI UX-nya. Nah, seperti apa? Berarti kedepannya misalkan aplikasi ini versi 1, kembangkan versi 2 agar lebih meningkat lagi dari UI UX, dia lebih mudah dari sisi pengguna seperti itu. Nah, kemudian juga kan nggak semua masyarakat Kota Bandar Lampung ini paham dengan penggunaan aplikasi atau teknologi informasi. Nggak semuanya handphonenya Android. Nah, nggak semuanya juga bisa menggunakan. Nah, jadi perlu juga nih edukasi. Kami relawan TIK itu ada program namanya adopsi digital. Jadi bagaimana peningkatan SDM ini yang tadinya nggak ngerti Android jadi tahu menggunakannya gitu ya. Karena kita mau menggunakan aplikasi, dinas punya aplikasi, tapi masyarakatnya itu pertama nggak tahu, yang kedua nggak tahu juga pakai perangkatnya. Berarti itu kan ada miss, ada gap yang perlu dijembatani. Nah, di sini ya kita bisa kolaborasi itu ya dengan relawan TIK, Kominfo dan seluruh OPD yang ada untuk sama-sama nih kemajuan Kota Bandar Lampung seperti itu. Oke, sip, mantap Mas. Mungkin aku balik lagi ke Bu Febri, mungkin terkait ini Bu. Seberapa dampak sih aplikasi Permen Manis ini untuk administrasi di Kota Bandar Lampung sendiri, dan mungkin ada datanya nggak Bu, target yang kita penuhi sendiri sini seperti IKD dan segala? Oke, jadi
Sebelum kita memaksimalkan pelayanan online, masyarakat itu harus datang ke Disdukcapil itu pagi-pagi banget supaya dapat nomor antrian. Jadi nomor antrian sebelum kita pelayanan jam 8, sebelum jam 8, jam 6 kadang sudah ada masyarakat yang antri supaya dapat nomor antrian. Supaya hari ini bisa terlayani. Tapi dengan pelayanan online, masyarakat nggak perlu takut nggak dapat antrian. Ketika masyarakat sudah mengupload dan dinyatakan nanti ada notifikasi yang dikirimkan melalui email yang didaftarkan ada berkas diterima dan sedang diproses, artinya 1 kali 24 jam ketika menerima email berkas notifikasi berkas sedang diproses, itu masyarakat tinggal nunggu bahwa berkas dokumen tersebut akan dikirim dalam bentuk PDF, kemudian masyarakat akan ngeprint sendiri. Biasanya kita dulu kalau manual kita hanya bisa melayani masyarakat itu sejumlah 300 orang maksimal untuk pelayanan KK dan 300 orang untuk pelayanan KTP. Tapi dengan pelayanan online, masyarakat bisa seluruhnya bisa kita layani sampai selesai ketika menyatakan berkasnya dinyatakan lengkap. Gitu. Kalau dalam prosesnya sendiri itu berapa hari, Bu? Kemudian, dalam proses apa itu? Dalam proses dari mulai dia mengajukan dokumen Adminduk sampai jadi. Ya, jadi kan misalkan dia memproses ketika dia menikah, namanya kita sebut 3-in-1 menikah. Jadi ketika dia menikah, memasukkan kakak orang tua yang laki-laki, kakak orang tua yang perempuan, kemudian terbit kakak baru. Jadi terbit dokumen 3, 3-in-1 menikah. Jadi 3 dokumen kartu keluarga yang baru, mengupload semua persyaratannya, mengupload formulirnya. Ketika nanti ternyata ada berkas yang kurang. Kalau berkas yang kurang, ternyata dia nggak mengupload kartu keluarga yang pihak laki-laki gitu, atau dia tidak mengupload dokumen buku nikahnya, ada berkas yang tidak diupload, kita tolak berkas tersebut dan kembali masyarakat bisa mengupload. Kita sebut tolaknya kenapa? Oh, belum melampirkan buku nikah, belum melampirkan kartu keluarga. Gitu. Dengan pemberitahuan di emailnya, gitu ya, kalau ada kekurangan. Tadi yang disebut-sebut Mas Andre tadi IKD. Jadi IKD itu beda lagi dengan permen manis. Kalau IKD ini adalah aplikasi di dalam smartphone, baik Android maupun iPhone. Bentuknya aplikasi memindahkan dokumen fisik seperti kartu KTP. Dulu kan kita punya KTP itu bentuknya fisik. Kemudian kita punya kartu keluarga bentuknya fisik segede kertas folio. Kemudian kita juga punya akta kelahiran mungkin, terus kita nggak lihat biodata itu di siapa. Dalam bentuk IKD, aplikasi IKD ini kita memindahkan dokumen-dokumen bentuk fisik tersebut ke dalam bentuk digital. Jadi lebih mudah juga kita bisa bawa dokumen tersebut kemana-mana gitu. Mungkin dari Pamu sendiri seperti apa, Pak? Mungkin sudah membantu berapa banyak, Pak, untuk aplikasi Cybertik sendiri yang dirancang oleh DPM PTSP? Ya, yang jelas semua pelayanan perizinan dengan adanya aplikasi Cybertik ini ya semuanya berjalan dengan lancar ya. Artinya kecuali kalau memang ada gangguan di sistem. Nah itu. Jadi dari indeks kepuasan konsumen ya itu kita hasil survei yang kita lakukan ke penggunaan layanan itu sekitar 51%. Nah, itu salah satu artinya kepuasan masyarakat itu dengan adanya aplikasi Cybertik dan juga pelayanan yang kita berikan itu memberikan penilaian yang baik. Selain itu juga kan kita dari Kementerian Pan-RB yaitu di tahun 2023 kita sudah mendapatkan predikat prima. Predikat prima yang memang itu kan predikat tertinggi nih yang diberikan oleh Kementerian Pan-RB, dan juga kita mendapatkan penilaian dari Ombudsman itu dengan kategori hijau. Artinya apa yang kita lakukan itu sudah dinilai baik oleh masyarakat maupun kementerian, dan itu salah satu bukti yang sudah kami lakukan. Nah, ke depan kita akan berusaha mengembangkan aplikasi ini. Dan bagi masyarakat yang tidak paham, itu kita kan punya portal DPM PTSP. Di situ kita sampaikan tutorial cara penggunaan aplikasi Cybertik terkait dengan pengajuan izin yang akan digunakan. Termasuk juga tutorial yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi OSS. Gitu. Oke. Mas, mungkin seperti apa sih, Mas, seberapa pengaruh digitalisasi saat ini terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, Mas? Iya, berbicara pengaruh ya, seberapa pengaruh sebenarnya digitalisasi terhadap pelayanan ini sangat berpengaruh. Jadi kalau misalkan dulu buat KTP itu harus ke kelurahan, ke RT dulu ya Bu, ke RT ya, kemudian ya kalau Pak RT-nya ada ya, kalau Pak RT-nya ada jadi surat pengantar. Kalau nggak ada, balik lagi. Terus lagi udah jadi pengantar DRT, kita ke
lurah. Atau selanjutnya kita ke Disduk Capil nih. Disduk Capil, kemudian di sana belangkonya ada enggak gitu. Tapi karena sekarang itu sudah berbasis digital ya, dengan adanya permen manis tadi, yang artinya pelayanan itu bisa yang tadinya perjalanan untuk mendapatkan surat yang diinginkan itu kan bisa dipangkas. Yang tadinya misalkan 15 hari nih jadi 1 hari selesai misalkan. Nah itu berarti ada kemajuan yang sangat signifikan ya untuk pelayanan ya, karena memang dalam pelayanan berbasis aplikasi itu namanya ada SLA, Service Level Agreement. Nah, di Service Level Agreement ketika pembangunan aplikasi itu sebenarnya sudah dibuat SLA pembuatan KK itu misalkan 2 hari, 3 hari. Ketika lewat dari SLA berarti perlu evaluasi perbaikan di mana miss-nya yang perlu kita lakukan perbaikan. Jadi ketika pembuatan KK itu harusnya memang 2 hari, kok bisa 3 hari? Di mana nih miss-nya yang harus kita perbaiki. Jadi benar-benar itu sesuai dengan SLA-nya. Kalau yang aplikasi perizinan, saya benar-benar mendapatkan manfaat di aplikasi ini ya. Kemarin saya mendirikan perusahaan juga, Sikir Teknologi ini. Tiba-tiba saya dapat email untuk ngikut pelatihan ya. Yang sebelumnya saya memang nggak terlalu paham juga tentang perizinan ya. Diundang ikut sosialisasi perizinan, ternyata nggak seribet yang saya bayangkan gitu. Jadi lebih mudah ini. Nah makanya mungkin itu tadi ya, untuk sosialisasi ya benar-benar ya terus digencarkan, bisa kolaborasi dengan berbagai stakeholder ya. Bisa dengan perguruan tinggi, komunitas ya dan lain sebagainya, LSM juga media partner ya. Ini bisa terus dilakukan agar itu tadi pemerataan informasi ya, bahwasanya pemerintah Kota Bandar Lampung punya ini yang bisa memudahkan pelayanan seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir sih Bu. Menindaklanjutilah pertanyaan Mas Hafiz terkait perlu ada jembatan untuk mengedukasi antara masyarakat ini Bu, dari aplikasi-aplikasi yang sudah dirancang dan dibentuk. Ini seperti apa Bu dari kita sendiri? Apakah kita melakukan sosialisasi di tiap kecamatan sampai tingkat kelurahan atau seperti apa? Iya, jadi kita rutin melakukan jemput bola. Kita sebut namanya jebol KTP. Kita rutin jemput bola masyarakat yang membutuhkan pelayanan kita. Biasanya kita juga membutuhkan kerjasama dengan teman-teman di kecamatan, teman-teman di kelurahan, teman-teman yang mengelola lembaga-lembaga disabilitas, juga lembaga-lembaga rumah sakit ketika memerlukan pelayanan untuk kita yang hadir ke sana, kita akan hadir ke sana gitu. Mungkin closing statement apa nih Bu? Mungkin buat masyarakat yang ingin segera mengurus seperti apa Bu? Ya, masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan, mari urus dokumennya secara mandiri. Jadi tidak zamannya lagi mengurus dokumen kependudukan melalui perantara, tidak zamannya lagi melakukan pungli untuk mempercepat, karena sekarang semua layanan sudah dipercepat. Kita punya 3 metode tadi yang saya sebutkan, bisa melalui online permen manis bagi masyarakat yang tidak bisa datang ke kantor Dukcapil, bagi masyarakat yang tidak mempunyai smartphone atau gadget bisa melakukan pelayanan melalui offline, dan juga bagi masyarakat yang ingin lebih mendekatkan tempat tinggal melalui kecamatan supaya lebih terjangkau. Jadi masyarakat silahkan urus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri. Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ini penting supaya bisa mengakses dokumen layanan-layanan yang ada di pemerintah Kota Bandar Lampung. Terima kasih Bu. Mungkin Pak Mu seperti apa Pak Mu? Mungkin edukasi kita sendiri kepada mungkin calon-calon Pak pengusaha ataupun investor Pak yang bakal menjajaki Kota Bandar Lampung sendiri Pak. Jadi pertama kan memang setiap tahun kita ada kegiatan namanya bimbingan teknis ya bagi pelaku usaha baik itu mikro, kecil, menengah, untuk kita berikan materi-materi tentang bagaimana mereka cara mendapatkan izin melalui perizinan berusaha berbasis elektronik OSS. Kemudian juga di loket kita itu kita masih menyiapkan tenaga petugas untuk memberikan informasi bagi masyarakat yang memang masih butuh informasi cara penggunaan aplikasi seperti apa, baik itu aplikasi OSS, Cybertik. Selain itu juga kita punya, saya sebutkan tadi, kita punya web portal DPMPTSP. Di situ kita menginformasikan tutorial bagaimana penggunaan aplikasi OSS, aplikasi Cybertik, sehingga masyarakat bisa memahami itu tanpa juga harus datang ke loket pelayanan.
Mungkin dari Mas Hafiz sendiri, seperti apa Mas harapan kita untuk pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri terkait pengembangan sendiri, apakah ada evaluasi yang harus dilakukan secara berkala? Iya, kalau dari saya ya, selaku relawan TIK yang memang terjun langsung ya di lapisan bawah bisa dikatakan di masyarakat Bandar Lampung ya. Kita di sini ada Bandar Lampung Expo ya, di mana semua dinas ya, semua organisasi perangkat daerah Kota Bandar Lampung itu hadir di sini dengan semua pelayanannya. Semua bisa hadir di sini. Nah, untuk melihat apa saja sih pelayanan yang ada. Kemudian kalau misalkan kita ada keluhan ya kita bisa langsung bertanya kepada dinas yang terkait. Misalkan bikin KTP kok belum keluar-keluar nih. Nah, bisa langsung ke dinas yang bersangkutan. Bikin perizinan kok belum keluar. Apakah memang kita uploadnya yang belum semua terupload dengan sesuai dengan persyaratan yang ada atau belum gitu. Jadi harapannya adalah harapan kami ya selaku masyarakat Kota Bandar Lampung itu bagaimana ya agar kita masyarakat ini bisa dengan mudah ya bisa komunikasi, kemudian juga bagaimana caranya kita ketika mendapat permasalahan ya di lingkungan, kemudian di semua lini yang ada, baik akademisi ya, karena banyak kampus juga, banyak komunitas, artinya semua itu bisa terakomodir ya, semua permasalahan kita semuanya bisa terlayani dengan baik sesuai dengan program kerja yang ada, sehingga harapan kita sebagai masyarakat Kota Bandar Lampung bisa hidup lebih baik gitu, menuju masyarakat Bandar Lampung yang lebih baik itu bisa tercapai. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Hafiz sebelumnya. Terima kasih juga Pak Mu dan Bu Febri atas waktunya ya di sela-sela kesibukannya. Baik, terima kasih Sobat Sai telah menyaksikan podcast Lampung Pos pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Stan Kominfo Kota Bandar Lampung dan Siger Mineral Water juga. Mungkin saya Andre Prasetyo, pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.